Tentu saja, dia berencana untuk membunuhmu. Apakah kamu masih belum mengerti? Kinan berdiri dan menjawab dengan dingin. Marvin memutar kepalanya untuk menatapnya. Apa maksudmu? Kinan menghela nafas dan menatapnya seperti dia adalah anak yang keras kepala. Maksudku, hari ini akan menjadi yang terakhir untukmu. Wajah Marvin mengeras. Erlan berjalan ke hadapannya dan dia menatap Marvin dengan tatapan tidak senang. Mata bingung Marvin bertemu dengan tatapannya. Mengapa putraku yang berharga menatapku dengan cara seperti itu, dan lebih dari itu, berencana untuk membunuhku? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa? Marvin memandang Erlan dan bertanya. Ada rasa sakit yang dalam-dalam suaranya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa putranya melakukan sesuatu yang mengerikan seperti pembunuhan ayah. Erlan menikmati ketidakpercayaan di wajah ayahnya dan wajahnya tersenyum puas. Karena ini adalah balasan karena tidak memperlakukanku sebagai putra kandungmu dan karena berencana membunuhku. Kapan aku tidak memperlakukanmu sebagai putra kandungku? Dan kapan aku berencana membunuhmu? Marvin menuntut dengan marah. Erlan tidak menjawab. Sebagai gantinya dia mengarahkan pistolnya ke Marvin dan memerintahkan pengawal itu, pergi jaga pintunya, pastikan tidak ada yang mendekat. Baik, Tuan Muda. Pengawal itu mengangguk dan bergerak untuk menurut. Ruang tamu yang luas hanya tersisa mereka bertiga. Marvin mencengkeram lengan kursinya erat-erat sambil menatap Erlan dengan waspada. Dia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, mata Erlan tertuju padanya terus-menerus. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Marvin bertanya lagi, "Anakku, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa memperlakukan ayahmu sendiri seperti ini? Apakah aku pernah memperlakukanmu dengan salah dalam hidupmu?" "Ya, kamu telah memperlakukanku dengan salah sepanjang hidupku," Erlan meludahkan dengan kebencian. "Aku selalu memperlakukanmu sebagai ayahku, tapi aku sadar sekarang aku tidak lebih dari seekor anjing untukmu." "Marvin, aku yakin kamu tidak membayangkan situasi ini ketika kamu memerintahkan untuk membunuhku, kan?" Marvin bingung. Dia meraung, "Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku memerintahkanmu untuk memukulmu? Aku tidak melakukan kesalahan padamu, kan Erlan? Apakah kamu mengerti apa yang kamu lakukan?" "Jangan panggil aku Erlan, aku bukan dia," Erlan berteriak sebagai balasan, matanya berkilat dengan kebencian. "Marvin, aku bukan anak emasmu, Erlan. Aku Nino, putra terlantar yang telah berusaha sangat keras untuk kamu temukan dan hilangkan." "Apa?" Emosi Marvin tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan. Dia menatap Erlan dengan bodoh. Orang yang berdiri di depannya memang Erlan, jadi mengapa dia mengatakan dia adalah Nino? Marvin memindai seluruh tubuh Erlan dengan perlahan dan cermat, tetapi tidak mungkin dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah Nino. Kinan berjalan untuk berdiri di samping Erlan dan menjelaskan dengan lembut kepada Marvin, "Jangan terlihat begitu terkejut. Dia adalah Nino, hanya saja tubuhnya adalah milik Erlan." Apa yang kalian berdua bicarakan?" Marvin bertanya seperti dia adalah orang tua yang pikun. Apa yang dia maksud dengan dia adalah Nino tetapi tubuhnya adalah tubuh Erlan? Kenapa aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun yang dia katakan? Kinan melihat reaksinya dan mengejek dengan keras. "Bagaimana kamu bisa mengklaim sebagai dalang di balik proyek galaksi dan tidak tahu apa itu sel memori?" "Sel memori?" Marvin terkejut sekali lagi. Bagaimana mereka tahu tentang sel memori? Ini adalah ciptaan salah satu anggota dari proyek galaksi. Sel memori dapat menukar memori seseorang. Apakah kamu tidak tahu itu? Kinan menatapnya dan bertanya. Pemahaman muncul kemudian untuk Marvin. Ada campuran emosi di wajahnya, ada keterkejutan, pengertian, dan ketidakpercayaan. "Kamu telah menukar ingatan anakku," dia menuntut dengan marah. "Benar.
Sekarang ingatan Erlan telah digantikan oleh Nino. Kinan mengangguk sedikit. Ketidakpercayaan di wajah Marvin semakin dalam. Tidak mungkin, penelitian tentang sel memori tidak bisa berhasil. Ini tidak mungkin. Bahkan jika penelitian itu berhasil, bagaimana itu akan berakhir di tangan mereka? Marvin menyelidiki dengan gelisah. Seberapa banyak yang kamu ketahui? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang proyek galaksi? Kali ini, air pasang telah berbalik. Dia yang meminta. Kinan mempelajari reaksinya dan menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kelompok ibunya. Dia menjawab, kami tahu sedikit. Sel memori, modifikasi DNA, kami tahu tentang semua itu. Mengapa Anda tidak tahu tentang itu? Memang, dia tidak tahu tentang mereka. Marvin merasa seperti sedang bermimpi. Mengapa mereka memiliki lebih banyak informasi daripada dia? Dan bagaimana tepatnya mereka mengetahui semua ini? Lebih jauh, apakah ini berarti penelitian tentang sel memori dan modifikasi DNA semuanya berhasil? Hal-hal yang dia impikan semuanya adalah kenyataan? Marvin berkata dengan penuh semangat, apa yang kamu katakan padaku semuanya nyata? Penelitian tentang sel memori berhasil, bahkan penelitian tentang teknologi modifikasi DNA yang dapat memperpanjang umur seseorang juga berhasil. Kinan sedikit mengernyit menyadari reaksinya. Marvin sepertinya lupa ada pistol yang mengarah ke kepalanya. Dia menuntut dari Kinan, cepat, katakan padaku. Apakah semua penelitian itu juga berhasil? Kapan mereka mencapai kesuksesan? Kenapa aku tidak tahu tentang itu tetapi kamu melakukan? Karena mereka tidak mau memberitahumu, jawab Kinan dingin. Mereka yang dia maksud adalah ayah Sheila dan Rena. Mustahil, Marvin membalas dengan marah. Kebebasan mereka hanya dapat diperoleh setelah penelitian mereka berhasil. Mereka semua masih dalam genggamanku. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memberitahuku. Terlebih lagi, bagaimana mungkin mereka memberitahumu saat mereka masih di tanganku? Mustahil bagimu untuk mengetahui semua ini. Orang-orang tak dikenal yang berada di luar kendalinya ini membuat Marvin kesal. Dia berdiri dan mencoba menyerang Kinan tetapi pistol Nino menekan otaknya dengan kuat. Marvin sepertinya tiba-tiba menyadari situasinya. Dia memelototi Nino dengan kejam dan menuntut, Nino, aku ayahmu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak tahu berterima kasih, cepat turunkan senjatamu. Nino tidak bisa menahan tawa. Marvin, bahkan pada saat seperti ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa memerintahku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih akan memperlakukanmu sebagai ayahku? Marvin tercengang. Dia menyadari dia tidak bisa lagi memerintah Nino seperti dulu. Dia melihat kebencian di mata Nino. Nino akan membunuhnya, tapi dia belum boleh mati. Marvin segera mengubah kebijaksanaan dan mengungkapkan kesedihannya. Nino, tidak peduli apa, aku masih ayahmu. Aku telah membesarkanmu sendirian, bahkan jika kamu membenciku, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Terlebih lagi, aku tidak pernah berniat membunuhmu, aku hanya ingin untuk menghukummu secara fisik karena mengkhianatiku. Aku ayahmu, jadi bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Jangan biarkan dirimu tergoda oleh perempuan ini. Kamu tidak pernah berencana untuk membunuhku. Nino menekan pistolnya lebih dalam ke pelipis Marvin dan mendesis, Marvin, apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih bisa berbohong tampaknya. Mengedipkan mata dan percaya bahwa aku akan menerima omong kosongmu. Marvin yang berkulit tebal melanjutkan, tapi aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Itu hanya cara bicara, berlebihan. Kamu adalah putraku, darah dagingku, bagaimana aku bisa memerintahkanmu membunuh? Nak, letakkan pistolnya, kita harus bekerja sama untuk menghadapi wanita ini dan bukan satu sama lain. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.